Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang mengenai segmentasi, targeting, dan positioning dalam manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggota dari Kamila Aziza, saya sendiri Rizky Putra Firmansyah, dan Resti Arini Putri. Yang pertama, segmentasi. Pengertian yang di sini saya kaji dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari Gito Suwarno 2008. Menurut Gito Suwarno, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat homogen. Yang kedua dari Armstrong 1997-227. Menurut Armstrong, segmentasi pasar adalah membagi pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Dan terakhir, menurut Herman Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasikan atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangatlah penting dalam bisnis dan pemasaran. Selanjutnya, syarat segmentasi. Syarat segmentasi ada 4. Yang pertama, segmentasi harus dapat diukur. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga, harus ada target atau tujuan segmentasi yang ingin dicapai. Yang keempat, pasar lebih heterogen dan target luas. Dasar-dasar segmentasi dibagi 4, yaitu ada segmentasi perilaku, psikografis, demografis, dan geografis. Segmentasi perilaku berdasarkan namanya perilaku, yaitu pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi psikografis, pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Yang ketiga, segmentasi demografis, yaitu pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender atau jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan selainnya. Yang keempat, segmentasi geografis, yaitu penentukan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Manfaat segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaatnya adalah membuat gagasan pemasaran lebih jelas. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Segmentasi mempunyai prosedur atau tahapan, yaitu ada 3: survei stage, analysis stage, dan profiling stage. Survei stage berdasarkan namanya survei, yaitu melakukan eksplorasi agar perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Yang kedua yaitu analisis atau menganalisa stage, menganalisa hasil survei. Yang ketiga profiling stage, mengidentifikasikan beberapa kelompok konsumen. Studi kasus yang kami ambil yaitu dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu produk mie instan Indomie. Pertama, segmentasi yang berdasar geografis, yaitu kebanyakan produk-produk mie instan khususnya Indomie cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri pun membawa Indomie untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan sesuai dengan selera Indonesia, karena mie instan sesuai untuk daerah dataran tinggi maupun rendah. Bahkan ada beberapa produk Indomie yang sudah memiliki pasar di luar negeri. Artinya, produk mie tersebut cocok bagi segala keadaan geografi dan banyak dikonsumsi semua kalangan, baik di kalangan bawah dan menengah, dengan slogan Indomie seleraku. Jadi secara geografis, Indomie sangat cocok dalam dataran tinggi atau dataran rendah, dalam musim dingin atau musim panas, itu cocok dimanapun. Yang kedua, segmentasi Indomie dalam demografis. Produk ini lebih cocok dikonsumsi oleh orang dewasa daripada balita, bayi 5 tahun yang membutuhkan kepraktisan dalam memasak.
produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum rumah tangga seperti anak-anak kos, anak-anak yang berapartemen, atau yang tidak mempunyai tempat tinggal. Indomie tidak memiliki ciri khusus ditujukan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Ini sisi baik dari Indomie, yaitu tidak mempunyai harga yang standar, tak rendah dan tak tinggi, yang membuat masyarakat yang ekonomisnya standar dapat membeli ini, dan rasanya pun cocok untuk orang-orang yang mempunyai ekonomi tinggi juga atau ekonomi rendah. Karena dan cara pembuatannya pun juga praktis dan rasanya pun juga enak. Targeting. Pengertian targeting menurut para ahli yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama adalah menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, targeting adalah sekelompok pembeli atau buyer yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Lalu yang kedua adalah menurut Triptono dan Chandra tahun 2012, targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah menurut Daryanto tahun 2011, targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau beberapa untuk dimasuki. Lalu ada pola pemilihan targeting. Menurut Triptono dan Chandra tahun 2012 dan juga Philip Kotler dan Kevin L. Keller 2009 ada 5, yaitu yang pertama konsentrasi segmen tunggal pemasaran memfokuskan untuk berkonsentrasi kepada satu pasar tertentu dengan menawarkan hanya satu jenis produk. Sehubung dengan itu, perhatian perusahaan akan lebih fokus, sehingga diharapkan akan sukses. Lalu yang kedua, spesialisasi selektif. Pemasar memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang ketiga adalah spesialisasi pasar. Pemasar menawarkan produk yang berbeda-beda kepada suatu pasar tertentu. Diharapkan perusahaan dengan fokus kepada targeting tertentu akan lebih memudahkan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Yang keempat ada spesialisasi produk. Pemasar melayani beberapa pasar berbeda dengan menawarkan produk yang sama. Yaitu dengan demikian diharapkannya perusahaan akan lebih fokus menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Harga jual yang terjangkau oleh targeting, serta unggul dalam persaingan. Lalu yang kelima itu segmen penyeluruh. Pemasar berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Komponen targeting. Menurut Apribudianto tahun 2015, ada perusahaan yang mempunyai pola pikir melewati 3 tahap, yaitu yang pertama pemasaran massal. Perusahaan memproduksi, mendistribusi, dan mempromosi secara besar-besaran. Akan tetapi hanya ada satu jenis produk untuk seluruh pembeli. Lalu yang kedua, pemasaran aneka ragam. Perusahaan memproduksi 2 atau lebih jenis produk yang masing-masing dalam mode, ukuran, kualitas, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada target marketing, itu perusahaan memproduksi dan mengembangkan dengan bauran pemasaran yang dirancang untuk masing-masing segmen. Yaitu ada strategi targeting. Menurut Apribudianto tahun 2015 terdiri dari 3 strategi. Yang pertama adalah strategi kesatuan pasar. Pada strategi ini lebih menitikberatkan pada kesamaan kebutuhan konsumen dan bukan pada perbedaan. Dan hanya memproduksi satu macam produk untuk semua konsumen.
Strategi ini merupakan strategi yang berorientasi pada produksi dengan mengembangkan satu bauran pemasaran yang ditunjukkan untuk seluruh pasar. Lalu yang kedua adalah strategi segmentasi terpusat. Perusahaan mengkonsentrasikan pada satu atau dua macam produk dengan kegiatan pemasaran yang hanya dikonsentrasikan pada satu segmen saja. Hal ini dilakukan karena biaya dan kemampuan terbatas. Resikonya, pada saat segmen pasar berubah, maka bisa membahayakan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, strategi segmentasi aneka ragam. Perusahaan merancang dan memproduksi macam-macam jenis produk untuk dipasarkan ke beberapa segmen. Studi kasus targeting. Target pemasaran produk Indomie adalah untuk seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. Indomie lebih memfokuskan pemasaran dengan spesialisasi pasar. Target pasar dari Indomie adalah lebih kepada anak-anak, remaja, dan keluarga. Pada industri mie instan di pasar, target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah dan bawah. Untuk target marketing yang Indomie lakukan, ada beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, mie noodles, red meat, dan yang terpaling terbaru itu adalah with mie. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Selanjutnya yaitu positioning. Di sini ada pengertian atau definisi positioning menurut buku. Yang pertama dari buku Marketing Management tahun 2016 menurut Philip Kotler and Kevin dan Keller, positioning adalah strategi merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam konsumen, baik itu konsumen individu maupun konsumen perusahaan. Jadi yang dimaksud itu memiliki strategi penawaran untuk membentuk citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus untuk konsumen. Selanjutnya, menurut Tono dan Chandra tahun 2012, positioning adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan diproyeksikan secara relatif dibanding dengan produk, merek, dan organisasi pesaing untuk pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Jadi yang dimaksud itu harus mempunyai suatu produk, merek, atau organisasi perusahaan yang dibuat secara relatif agar berbeda dengan pesaing lainnya untuk menarik calon pelanggan. Selanjutnya yang ketiga itu definisi positioning menurut Ali Hasan tahun 2008. Positioning adalah penempatan sebuah merek di bagian pasar di mana merek tersebut akan mendapatkan sambutan positif dibandingkan dengan produk-produk saingannya. Jadi itu kita harus memiliki merek untuk pasar di mana merek yang kita buat dipandang positif dibanding produk lainnya. Selanjutnya di sini ada tujuan positioning menurut Ali Hasan tahun 2008. Yang pertama, untuk penempatan suatu produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Jadi yang dimaksud itu untuk penempatan produk di pasar agar terlihat berbeda dengan produk merek pesaing. Yang kedua, untuk menempatkan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok ke para pelanggan. Jadi itu yang dimaksud itu produk yang dibuat disampaikan kepada pelanggan bahwa produk yang kita miliki mempunyai ciri khasnya. Selanjutnya yang ketiga itu mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada strategi. Dalam buku Marketing for Marketing Managers 2019 karya Indrawati, dijelaskan ada beberapa aspek untuk menyusun strategi positioning, yaitu brand positioning. Mewajibkan seorang pemasar untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara brand perusahaan dan pesaing. Hal tersebut dilakukan untuk membangun suatu brand yang kuat. Pembangunan brand yang kuat perlu dilakukan karena memiliki peran penting yang bertujuan untuk menunjukkan kualitas suatu produk dan mengurangi suatu resiko. Jadi yang dimaksud itu kita untuk strategi positioning harus memiliki brand yang
brand of positioning, yang bertujuan itu untuk membangun brand yang kuat yang memiliki kualitas produk yang berbeda agar terhindar dari resiko kedepannya. Yang kedua yaitu dari buku Marketing Management tahun 2016 menurut Kotler and Kevin dan Keller, strategi positioning berupa keunggulan suatu produk teknologi, harga, kualitas, merek, nama suatu bisnis. Jadi yang dimaksud itu kita harus mempunyai suatu keunggulan dari produk yang kita miliki, teknologi yang kita pakai, harga dan merek produk, serta nama suatu bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor menurut Eli Hasan, positioning dipengaruhi 4 faktor. Yang pertama, positioning akan diawali dari target pasar yang memperhitungkan persaingan, kinerja, serta tersedia sumber daya. Jadi, positioning itu berawal dari target yang kita perhitungkan, serta kinerja dan sumber daya yang berbeda dengan pesaing. Yang kedua yaitu daur hidup produk, di mana masing-masing tahapan memiliki kondisi yang berbeda dan memerlukan strategi positioning pemasaran yang berbeda. Jadi memang di mana produk memiliki kondisi yang berbeda dalam positioning yang berbeda. Yang ketiga, strategi unit bisnis, di mana strategi positioning akan terkait dengan strategi unit bisnis. Strategi positioning memang sudah terkait dengan strategi unit bisnis. Yang keempat, program pemasaran persepsi yang dibentuk melalui program marketing mix, terutama program komunikasi, pemasaran, dan perbedaan produk. Jadi program pemasaran produk yang dipakai itu contohnya melalui iklan yang bertujuan untuk mempromosikan kepada pelanggan bahwa produk yang kita miliki berbeda dengan produk lainnya. Selanjutnya di sini ada studi kasus positioning. Studi kasus positioning yang kita pakai yaitu PT Indomie. Positioning mie instan Indomie adalah merek produk mie instan yang sangat populer di negara Indonesia dan Nigeria. Indomie sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional, di sini memposisikan diri sebagai market leader yang memiliki slogan Indomie Selera Nusantara. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.